Rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi dharaini amin. Faslun adapun satu pasal fi anna ladzata tentang sesungguhnya kelezatan, tentang sesungguhnya kelezatan wa sa'adata dan kebahagiaan, wa sa'adata dan kebahagiaan li ibni Adam, bagi anak Adam, ya kita manusia ya. Jadi dibiasain ibni Adam itu manusia ya. Kalau diartiin ibni anak Adam manusia, atau Adam Nabi Adam, anak Nabi Adam ya, kita nih maksudnya keturunan Nabi Adam yaitu manusia. Jadi dibiasain istilah-istilah itu. Fi ma'rifatillah, dalam ma'rifat Allah, ya mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. I'lam ketahuilah anna sa'adata sesungguhnya kebahagiaan, anna sa'adata sesungguhnya kebahagiaan kulli syai'in terhadap segala sesuatu atau setiap sesuatu. Kulli itu setiap, tapi kalau udah kulli syai' maknanya segala gitu ya. Waladzatahu dan kelezatannya, warohatahu dan kesenangannya, Jadi kita harus tahu tentang kebahagiaan ya, tentang kelezatan, tentang kesenangan dalam makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladzata kulli syai'in, dan adapun kelezatan, lezat itu bahasa Arab ya. Jadi kita kan lezat, dalam bahasa Arab lazat. Kelezatan setiap sesuatu itu takunu adanya didapat atau bisa didapat. Itu adanya didapat bimuqtaba tab'ihi, dengan menunaikan tabiatnya, wa tab'u kulli syai'in, dan adapun tabiat setiap sesuatu atau segala sesuatu, itu ma perkara khuliqa yang diciptakan lahu baginya. Jadi kelezatan itu ya sesuai dengan tabiat ya, tabiat sesuatu yang diciptakan untuknya. Faladatul aini, nah ini diberikan gambaran sama Imam Ghazali. Faladatul aini, adapun kelezatan mata, ainun itu mata ya. Kelezatan mata itu fi suwaril hasanati, ada pada gambar-gambar indah atau bagus, hasanah. Suwar jamak dari surum ya. Gambar-gambar. Nah, itu kelezatan mata ada pada gambar-gambar yang indah. Pandangan itu ya. Maksudnya kita kalau ngelihat gunung takjub ya. Kita ngelihat alam semesta, ngelihat bintang kalau lagi malam atau ngelihat bulan purnama, nah, itu keindahan yang bisa dinikmati oleh mata. Waladatul uzuni, dan adapun kelezatan kuping, kelezatan telinga
Kelezatan telinga itu fil aswati, ada pada suara-suara at-thayyibati yang merdu. At-thayyibati yang merdu. Sautun itu suara, aswat jamak, ya, jamak dari saut. Ya, thayyib itu bagus, cuman maksudnya di sini merdu ya. Jadi kelezatan kuping, ya telinga kita itu ada pada ketika mendengar suara-suara yang merdu. Jadi kalau lagi dengerin musik, ya, misalnya ada yang senang maharzen, gitu ya, atau lagu-lagu pop, ya, yang penting jangan Korea lah ya, Korea ya, anak zaman sekarang. Tapi ada juga sih yang nggak lezat ya, yang nggak merdu tapi dia senang. Apa tuh? Suara apa? Nggak enak, tapi dia senang. Suara apa? Hah? Kereta bisa. Ya. Bayi senang sama kereta loh. Padahal saya berisik ya. Bisa tuh. Kadang-kadang nggak merdu pun. Nah itu makanya saya bilang waktu itu apa? Ini kelezatan-kelezatan yang kayak gini tuh sebetulnya hakikatnya nggak ngaruh sama manusia. Ya. Ini kan kelezatan dalam hakullah secara penciptaan ya. Jadi ada kalanya menurut seseorang itu enak, ada kalanya enggak gitu. Ya sama kayak pandangan mata juga kan begitu. Orang yang senang hiking, dia ngelihat gunung indah. Ya, tapi bagi orang yang senang dengan gedung-gedung, dia ngelihat gunung aneh. Apaan sih bagusnya? Sebaliknya ketika orang gunung, bagi orang yang senang hiking, ngelihat gedung-gedung, apaan gedung banyak gedung gitu. Tapi kalau orang yang senang arsitektur, cakep banget gedungnya gitu. Nah itu kan berarti nggak ngaruh ya, di satu sisi orang dengan orang lain itu beda. Jadi sama di kuping kita juga gitu. Ya, ada yang senang dengar suara misalnya musik jazz, ada orang nggak senang musik jazz, ada yang senang dangdut, ada yang nggak senang dangdut biasa. Ya, jadi banyak ya hal-hal kayak gitu. Ya, kayak Mas Andre senang yang motor, bong, senang. Ya, kalau saya nggak senang, contoh aja. Contoh aja bukan ini. Maka dalika dan demikian halnya apa sairul jawarihi, sekalian anggota badan atau seluruh anggota badan. Bihadihi sifati dengan sifat ini. Bihadihi sifati itu khabarnya, itu bihadihi sifati dengan sifat ini. Ya maksudnya semua anggota badan begitu. Setiap anggota badan pasti punya kelezatan masing-masing. Dan itu antar manusia yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Ya, kalau ini kan cuma contoh doang, dari mata, dari kuping gitu ya. Jadi contoh doang. Yang lain kan banyak, mulut. Ya, ada orang senang sate, ada orang nggak senang sate gitu. Dan itu kelezatan individu. Waladatul qalbi. Nah, nih, gimana dengan kelezatan hati? Ya, dengan qalbu. Waladatul qalbi, sedangkan kelezatan qalbu al-khassatu yang khusus itu bima'rifatillahi, dengan ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau qalbu ya lezatnya, merasakan kelezatan itu ya hanya dengan mengingat Allah, itu aja. Ya. Hanya dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu karena sesungguhnya qalbu itu makhlukun diciptakan. Itu makhlukun diciptakan laha untuk ma'rifah, laha untuk ma'rifatillah. Wa kullu dan setiap sesuatu, wa kullu dan adapun setiap sesuatu lam ya'rifhu, yang tidak dikenal atau tidak mengenal, yang tidak mengenal siapa ibnu Adam. Ya manusia, kita artikan manusia aja ya. Manusia aja, jadi nggak usah keturunan Adam kelamaan. Ya, siapa ibnu Adam manusia, idza arafahu, ketika mengetahuinya, idza arafahu ketika mengetahui ma atau mengetahuinya, mengetahui ma, kuluma, fariha maka gembira, fariha maka gembira, bihi dengannya, bihi artinya kema. Bihi dengan ma, dengan sesuatu tersebut.
Jadi setiap sesuatu, ya, wa kullu ma lam ya'rifu ibnu Adam, setiap sesuatu yang belum dikenal, ya. Kita belum tahu, manusia kita belum tahu nih. Ketika idza arafahu, ketika kita mengenalnya, fariha bihi, maka pasti kita senang. Pasti kita gembira, ya. Misalnya gitu, ada orang belum tahu rasa durian, misalnya gitu ya. Ah, durian mah kagak enak. Dia belum tahu. Makanya orang enggak bisa sebut kayak gitu. Nah, tiba-tiba ditampakkan sama dia durian, gitu ya. Tampakkan durian nih. Wah, ternyata enak. Lama enggak makan, jadi kangen. Nah, kan gitu kan. Wah, udah lama nih enggak makan durian. Satu saat dia ketemu durian, wah, jadi dia mau cari-cari. Nah, itu rasa nikmat itu, rasa lezat itu, rasa keinginan itu kan karena pernah merasakan. Nah, itu yang disebut dengan ma'rifah. Ya, kalau secara bahasa apa namanya gampang. Nah, di sini ada contoh dari Imam Ghazali, mislu syaratoiji, ya. Mislu syaratoiji atau toiji. Satroiji, catur, ya, seperti permainan catur. Mislu satroiji, seperti permainan catur. Imam Ghazali itu salah satu ulama. Dia itu ulama fikih, ya. Teman-teman jangan anggap beliau ahli tasawuf, ya ahli tasawuf juga. Cuman maksudnya basic awalnya beliau ahli fikih. Nah, di antara ulama yang memperbolehkan permainan catur adalah Imam Ghazali. Ya, jadi Imam Ghazali itu memperbolehkan permainan kalau itu berkaitan dengan otak. Ya, berkaitan dengan otak. Ya. Nah, permainan catur ini kan berkaitan dengan otak, ya. Strategi mengasah otak. Nah, itu maka boleh. Ya, tentunya selama tidak keluar dari jalur syariat. Misalnya kayak taruhan itu dosa, ya jelas, ya. Kita nggak usah bahas itu. Misalnya melupakan sholat, kan ada orang di pos ronda main catur, ya, dari jam 2 malam sampai subuh. Masih aja jam 6 orang udah berangkat kerja masih main catur. Nah, itu berarti kan udah kelebihan, ya. Tentu itu jelas dosa. Tapi hakikat catur sendiri, ya, menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin boleh. Karena itu mengasah otak, ya, mengasah otak. Nah, dan catur itu nggak catur itu macam-macam, ya. Kalau yang teman-teman tahu kan catur yang ada kudanya, pion itu, ya, pion, raja, ada lagi masalah peter, ya, ada lagi benteng, ya. Nah, itu kan catur. Catur Arab nggak begitu, ada catur Arab sendiri, ya. Searching di Google catur. Jadi setiap negara itu punya catur sendiri-sendiri, ya kan? Kayak di Jepang atau di Cina tuh Otelo, tahu nggak Otelo? Yang hitam putih, yang hitam menjadi hitam putih, itu kan catur juga. Tapi catur ala Jepang, kan gitu. Ada lagi misalnya kalau di kita apa ya? Tapi kalau di kita tuh ludo kali, ya. Tahu nggak ludo yang di belakang ular tangga? Nah, yang kecil ini bahagia pasti tahu lah. Ya, ada ular tangga di belakangnya ada ludo tuh. Nah, itu kan catur juga tuh, ala kita tadi. Nah, kalau catur yang pakai sekak itu kan ala Eropa sana. Tapi intinya apapun itu, ya. Jadi catur ini jangan teman-teman bayangin, oh berarti jangan-jangan Imam Ghazali dulu sering nongkrong di pos ronda main catur. Bukan, ya. Beda, ya. Jadi catur zaman dulu itu macam-macam. Ya termasuk di Arab sendiri banyak caturnya. Kalau anak kita kalau SD mungkin masih ngerasain, kalau saya masih ngerasain. Itu saking nggak ada catur tuh pakai tanah. Tanah dikasih bikin silang. Maksudnya nggak ada nggak? Catur Jawa tuh bikin silang, ya kan, terus dikali-kali gitu, ya. Terus dikasih batu-batu deh. Kesini gitu kan. Itu kan catur juga. Nah, itu boleh. Masa gitu diharami? Lucu gak? Nah, makanya Imam Ghazali itu nggak apa-apa. Selama tadi tentunya, ya. Selama tidak melanggar syariat. Ya, misalnya waktunya sholat, ya sholat. Jangan taruhan dan sebagainya. Itu jelas, ya. Nah, makanya di sini Imam Ghazali mengumpamakan seperti halnya orang main catur. Idza arafaha, ketika mengenal catur, ya, satroi. Ketika dia mengetahui catur, fariha maka gembira biha dengan keberadaan catur. Maka dia gembira dengan keberadaan catur. Orang tuh kalau senang catur, ya. Saya dulu sempat loh senang catur. Jadi kemana-mana tuh bawa catur. Mau jalan di sana, jalan sama teman gitu. Kalau ke puncak bawa catur. Oh, nongkrong sana bawa catur. Zaman dulu mah nggak saya teman-teman sih sekarang pakai handphone sih, ya. Jadi kemana-mana yang dibawa handphone. Kalau zaman saya kan dulu kecil-kecilnya susah. Ya mungkin masih ngerasain lah. Mungkin Mbak Dewi pokoknya yang agak-agak tua deh. Agak ngerasain tuh. Pasti kalau kemana-mana tuh mainan yang disenengin pasti dibawa. Kalau perempuan senang congklak dibawa congklak, senang bekel dibawa tuh bekel gitu, ya.
Nah, itu kan apa sesuatu yang membuat orang gembira. Ya. Anda bayangin kalau itu nggak kita bawa gitu loh. Misalnya perempuan nggak bawa boneka ke rumah temannya, atau kalau kita nih laki-laki senang catur nggak bawa catur, iseng nih. Nah, gitu. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kita merasakan itu nggak lezat gitu. Nah, dengan sesuatu yang tidak lezat tersebut gitu ya. Nah, maka apa kalau kita ma'rifat billah gitu ya, sama seperti itu. Kalau kita tiba-tiba nggak sholat, ya tiba-tiba kita sakit, walaupun rukhsah ya, ada uzur, orang sakit boleh nggak sholat, sakitnya parah, ya maka kalau orang yang udah ma'rifat, dia tetap merasakan nggak nyaman gitu, dia tetap merasakan ada rasa nggak enak, ada sesuatu kelezatan yang hilang dari diri dia. Walaupun secara fikih boleh ya, ada orang tergeletak di rumah sakit ya, orang udah sakit gimana ya kan, dia belum bisa sholat, walaupun mungkin secara fikih masih boleh sholat sambil tiduran, tapi tetap rasa kelezatan itu beda. Orang biasanya sholat berdiri kan secara rukunnya sempurna ya, dia harus sholat dengan tiduran. Kelezatan itu ada yang hilang. Ibarat orang main catur, misalnya udah dibawa ke rumah teman, tiba-tiba bentengnya hilang. Aduh, bentengnya hilang lagi. Padahal kan cuma benteng doang. Ganti deh pakai apa misalnya gitu kan? Nah, pakai gundu lah, apa pokoknya jadilah tetap main catur. Nah, jadi tetap ada sesuatu yang lezat di dalam hal tersebut. Nah, ini contoh aja ya, contoh dari ma'rifat. Nah, gimana kalau dilarang? Jangan main catur. Nah, walau nuhiya jika dilarang, walau nuhiya jika dilarang. Ini mabni majhul ya. Pokoknya kalau depannya doma, maka fi'ilnya menjadi majhul. Naha nuhiya. Asal katanya naha. Naha itu melarang. Nuhiya dilarang. Ya, fa'ala menjadi fu'ila. Jika dia dilarang anha dari satroji ya. Dari apa namanya satroi? Dari catur. Lam yatruk ya. Lam yat ya benar ya. Lam yatrukha maka tidak bisa meninggalkannya. Taroka yatruku. Tidak bisa meninggalkannya. Nyanya kecatur ya. Gak bisa dilarang. Jangan main catur lagi. Gak bisa. Ada aja tuh kerjaannya. Patungan lah sama teman beli. Ya kan. Kalau zaman dulu kan gitu. Gak kayak anak sekarang. Gak boleh main HP. Ngumpet. Ya kan. Gak boleh main HP nih dengan temennya. Macam-macam kalau sekarang. Anak sekarang. Makanya kasihan ya. Hati-hati nih anak-anak sekarang. Mas Ardan, Mas Wanda. Yang perempuan ya. Mas Jaro, Manda. Hati-hati gak bahagia maksudnya. Ya, anak sekarang tuh kurang bahagia loh. Main handphone doang. Beda sama zaman saya, Om Iki nih, Bang Ridwan. Ya. Mas Didit, Mbak Dewi ini yang agak-agak tua lah. Nah, itu kita zaman dulu enak banget ya. Lari sono sini. Ya. Zaman dulu kita kecil SMP telanjang biasa aja. Ya kan? Kalau sekarang SMP telanjang porno aktif. Zaman dulu biasa aja lah, larian mau pakai baju, agak pakai baju, kadang-kadang pakai celana doang, biasa aja. Ya emang tabu. Zaman dulu kita tuh masih tabu. Kalau sekarang makanya anak sekarang baliknya kecepetan. Ya. Iya, baliknya kecepetan. Kelas 5 kelas 6 udah balik. Zaman dulu saya ingat banget zaman saya masih kecil dulu. Kalau ada perempuan balik masih SD itu di ini loh, apa dibully lah ya, kalau bahasa sekarang dibully. Kalau sekarang enggak. Tapi enggak apa-apa, emang bagus ya. Terus kemudian kalau dia dilarang ya, kalau dilarang maka dia akan ya enggak bisa meninggalkannya. Wala yabqa dan tidak ada lahu baginya ya bagi orang yang suka main catur anha dari bermain catur apa sabrun kesabaran. Ya, jadi gampangnya ada orang bawa catur ke rumah temennya gitu ya, udah bawa ke rumah temennya tiba-tiba ibunya ngelarang gitu, ibunya temennya ngelarang jangan main catur. Nah itu kan dia udah bawa tujuannya buat main catur. Maka ketika saat itu dilarang, gue kesini buat main catur, maka dia pengen buru-buru pulang. Aku pengen buru-buru pulang aja, gue pengen main catur ini, gitu kan. Kalau perempuan udah bawa BRB nih, ya udah bawa BRB-BRB-an atau orang-orangan, ya jangan dulu pakai orang-orang kertas, ya kan. Orang-orang kertas udah dibawa, wah ntar di rumah temen gunting-guntingin main bareng gitu kan, atau orang-orang kertas. Ya. Kalau udah nyampe sana, mama ini larang, jangan di sini, berisik.
Itu anak udah bawa lembaran kertasnya, dia bawa guntingnya, dia pengen ya baru aja mau bikin kasur-kasuran gitu kan. Itu dia kecewa itu. Nanti dia akan buru-buru, dia nggak sabar untuk buru-buru mainin itu gambaran. Ya, ibarat. Ya. Nah harusnya kita sebagai manusia begitu. Wa kadzalika maka demikian juga. Wa kadzalika maka demikian juga. Tidak waqa'a ketika sampai seseorang di ma'rifatillah dalam ma'rifat kepada Allah, dalam ma'rifat kepada Allah. Itu sama. Sesuatu yang disenangi itu ya nggak bakal sabar. Aduh kapan nih maghrib ya? Kita kan kadang-kadang nungguin maghrib kalau puasa doang. Lama banget maghrib. Jam kagak jalan-jalan jadi. Kalau orang yang ma'rifat enggak, dia setiap habis selesai sholat zuhur baru selesai sholat zuhur. Assalamualaikum. Aduh lama banget asar kapan? Dia pengen buru-buru sholat lagi. Ya. Makanya Sayyid Zainal Abidin itu beliau itu salah satu ulama yang sholat itu 1000 rakaat kalau tiap malam. Dan sholatnya 1000 rakaat itu teman-teman jangan teman-teman bayangin sholatnya kemudian dihitung sampai 1000 enggak. Beliau itu sholat 2 rakaat, merasa senang, merasa lezat, sholat lagi, merasa senang, merasa lezat, belum puas, sholat lagi, terus aja. Sampai-sampai muridnya menghitung, wah ini beliau sholatnya sampai 1000. Beliau sendiri nggak ngitungin. Maka kemudian sejarah mengatakan Sayyid Zainal Abidin itu sholat sampai 1000 rakaat. Imam Syafi'i, Imam fikih kita, beliau itu setiap malamnya itu senantiasa membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Itu paling sedikit 10.000. Tapi beliau sendiri nggak akan hitungin. Yang hitung itu murid-muridnya berapa sih kira-kira si imam bacanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Capek, pengen baca lagi hasbunallah wa ni'mal. Begitu. Jadi rasa lezat itu yang ada. Orang kalau lezat itu kagak ada rasa berhentinya. Ya. Makanya kayak wirid-wiridan yang teman-teman misalnya amalan sekian 1000 kali gitu ya. Amalan ini 1000 kali, 100 kali. Itu bukan, aslinya bukan terhitung begitu, bukan. Cuman tuh ulama biasa ngedawamin seperti itu. Gitu. Jadi jangan teman-teman, beda sama kita, kalau kita kan memang sengaja. Ini. Itu misalnya ya, saya ngasih amalan masjid. Nih amalan biar cepat laris. Baca istighfar 100 kali. Misalnya gitu ya. Baca hasbunallah 100 kali. Misalnya gitu. Baca qul falaq anas 100 kali. Itu kan gak dihitungin. Ya kan? Istighfar astagfirullah. Ini 100 udah ganti hasbunallah. Kan bisa terus baca qul falaq anas. Itu kan enggak dihitungin. Kalau ulama zaman dulu enggak dihitungin. Selesai, masih rasa kurang, kelezatannya belum dia nikmati, baca lagi. Terus. Jadi bukan apa? Ya bukannya enggak boleh, bukan ya, tapi biar teman-teman enggak gagal paham. Kalau versi kita tuh menghitung 100.000 itu karena hitungan. Ya, pakai tasbih misalnya, ya enggak apa-apa, bagus. Orang kita juga mengikuti jejak ulama kok. Ya kan, enggak salah, enggak dosa, bagus tetap mengikuti jejak ulama. Nah, selama yang dibaca zikir ya, enggak masalah. Tapi aslinya, maksudnya saya nyeritain aslinya tuh ulama-ulama zaman dulu nggak begitu. Zikir yang sampai beribu-ribu, sholat yang sampai beratus-ratus itu beliau lakukan itu tanpa menghitung jumlah bilangannya. Jadi ketika misalnya kayak Sayyid Zainal Abidin dia sholat, wah mantap nih ya kan, udah selesai sholat lagi, terus aja gitu, terus aja sholat ini. Kayak Imam Syafi'i itu dari umur 30 sampai umur 50 wafatnya beliau, dalam riwayat lain sampai umur 55, beliau wafatnya 55. Itu wudu sholat isya ya dipakai buat sholat subuh. Sama Imam Ghazali juga termasuk salah satu ulama yang kurang lebih sampai 30 tahun ya sebelum wafat biasa sholat subuh pakai wudu sholat isya. Itu teman-teman bisa bayangin gitu. Berarti kan kagak tidur. Kalaupun tidur duduk, kalau dalam fikih kan kalau tidurnya duduk ya, selama pantatnya makadahu, selama bokongnya menempati lantai nggak bergeser kan nggak batal, ya nggak? Nah itu bisa kita bayangin tuh dari isya sampai subuh kagak batal. Makanya ada salah satu murid Imam Syafi'i yang pertama kali baru tahu Imam Syafi'i, dia pengen ngikutin Imam Syafi'i, dia kaget. Gimana sih katanya orang alim, ya? Kok wudu sholat subuh kagak wudu dulu? Sampai salah paham muridnya itu. Baru dibilangin saya itu belum batal. Saya masih pakai wudu sholat isya. Bayangin. Saya juga sering pakai wudu sholat isya, tapi sholat isya jam 3. Nah, jam 3 subuhnya kan dekat sejam doang. Jadi nahan. Enggak bisa tuh diamalin tuh. Wudu sholat subuh pakai sholat isya. Iya, sholat isya jam 3.
Tapi kalau nggak bisa jam sekarang udah jam 7, wah lama, buru prakpot, kentut mulu. Ya. Terus kemudian, ya kalau orang yang demikian itu ketika dia sampai pada ma'rifat kepada Allah, fariha maka bahagia. Fariha maka bahagia biha dengan ma'rifat illah. Bahagia tuh. Walam yasbir dan tidak sabar. Walam yasbir dan tidak sabar. Anil musyahadati untuk menyaksikannya. Dan tidak sabar untuk menyaksikannya. Itu sama kayak tadi orang main catur, saking senangnya, nggak sabar pengen buru-buru main catur. Kalau perempuan biasa senang main Barbie, main boneka, main gambar orang-orangan, nggak sabar pengen buru-buru main lagi. Kalau anak zaman sekarang main HP deh ya, besok lagi main HP, nggak sabar buru-buru pengen besok supaya bisa main HP. Orang yang ma'rifat saking dia cintanya kepada Allah, dia nggak sabar pengen ibadah. Ramadan, aduh kapan lagi tuh, lama banget sih. Tinggal 8 hari lagi, tinggal seminggu lagi, perasaan lama banget. Ya kalau orang yang kagak ma'rifat, udah puasa aja. Beda ya, bahasanya beda loh. Iya enggak? Kalau yang ma'rifat gila, lama banget. Dia 7 hari itu, seminggu itu lama. Lama banget, pengen buru-buru Ramadan nih. Pengen buru-buru puasa, tahajud gitu kan. Pengen buru-buru tarawih bareng-bareng. Saking ma'rifat gila, saking cintanya dia kepada Allah. Beda orang yang gak punya ma'rifat gila. Cepet banget ya, puasa aja. Bahkan baru kemarin corona. Nah, beda ya. Nah, itu dari segi bahasa aja ma'rifat gila tuh udah apa? Ya udah bisa kebaca orang yang yang seperti itu. Ya walaupun buat guyonan ya nggak apa-apa. Kadang-kadang saya juga suka ngomong gitu, tapi dalam hati saya nggak ngomong begitu, tetap ya. Walam yasbir anil musyahadah. Li anna ladzatal qalbi, karena sesungguhnya kelezatan qalbu. Li anna ladzatal qalbi, karena sesungguhnya kelezatan qalbu itu al-ma'rifatu. Itu al-ma'rifatu, ma'rifat. Ya, ma'rifat gila, mengetahui wa kullama kana fil ma'rifatu. Nah, itu disambung aja. Dan setiap kali adanya ma'rifat itu akbaro bertambah besar. Itu akbaro bertambah besar. Kanat maka adanya apa al-ladzatu, kenikmatannya akbaro bertambah besar juga. Nah, sama tuh. Saking lama ini di main catur, ketemu catur, udah lama nih main catur. Saking lamanya nggak main boneka, wah udah lama nih kita nggak main boneka, yuk mengingat masa lalu, nah misalnya gitu dan sebagainya. Sama, ketemu Allah ya gitu. Ini teman-teman udah lama loh, udah lama nggak ketemu Allah kita. Ya, kan kita terakhir ketemu Allah dalam buayan ibu kita tuh, ketika kita ditanya kemarin tuh, ya, alastu bi rabbikum, apakah kamu meyakini bahwa saya adalah Tuhanmu? Kemudian kita jawab bala, ya Allah, Engkau adalah Tuhan saya. Itu terakhir kali kita bertatapan langsung dengan zat Allah. Nah sekarang itu udah berapa tahun nih? Ya, saya umur 35, misalnya masjid udah berapa? 27, 28, Bang Sadam berapa? Berarti selama itu kita selama itu kita belum melihat Allah lagi secara zatiah, ya, secara zatiah. Harusnya rindu, harusnya kangen. Aduh, kapan gue mati? Cuman masalahnya kagak boleh. Ya, masalahnya dalam agama kagak boleh ngarepin mati. Makanya ulama itu bilang, banyak ulama yang bilang andai kata, ya kalau saya bertasbih terus saya tahu bahwa tasbih saya mengantarkan ridhonya Allah kepada saya, maka niscaya saya berharap saya mati hari itu juga. Banyak ulama yang bilang kayak gitu. Ada lagi ulama yang bilang andai kata saya tahu satu saja sholat saya diterima Allah, dan dengan sholat yang diterima oleh Allah itu Allah meridhoi saya, niscaya saya berharap mati hari itu juga. Banyak ulama yang ngomong kayak gitu. Karena saking dia kangennya sama Allah, ya, saking kangennya sama Allah. Jadi intinya kalau orang udah ma'rifat gila, dia nggak takut sama kematian, nggak takut sama kematian. Ya.
Makanya bisa teman-teman bayangin zaman Nabi ketika mereka berhadapan, para sahabat berhadapan dengan orang-orang kafir. Ya. Kalau bicara mental ya tetap ciut lah. Orang kafir senjatanya lengkap. Apalagi waktu pas perang Badar ya, Nabi ada-adanya. Tapi yang bikin mereka menjadi berani apa kira-kira? Ini ma'rifat billah. Karena dia tahu kalau gue mati, gue jihad, gue syahid, gue ketemu Allah, zat yang gue cintai selama ini. Itu yang membuat mereka berani. Dan itu nggak ada di dalam agama lain kecuali Islam. Makanya sampai sekarang orang kafir sendiri bingung, orang Islam salam-salam ya. Ya karena itu. Karena yang ditanamin dalam akidah adalah ketika saya mati, saya bertemu zat yang abadi. Karena itu, saya bertemu Tuhan saya, Allah yang menciptakan saya, itu yang makanya orang nggak ada takut mau mati. Nah, gitu. Makanya balik kayak kemarin yang bikin kita takut mati apa? Yaitu tadi kelezatan tentang anggota tubuh. Takut mata kita nggak bisa melihat yang bagus-bagus lagi, yang indah-indah lagi. Takut mulut kita nggak bisa makan yang enak-enak lagi, gitu ya, dan sebagainya. Walidzalika, maka demikian juga fa'inal insana, sesungguhnya manusia idza arafa, ketika mengetahui al-wazira, akan seorang menteri fariha, maka pasti lebih senang. Ada orang datang ke sebuah kerajaan, terus dia diterima sama menterinya. Oh silakan masuk, dia pasti senang. Walau alima, itu ada waknya. Ditilang aja bukan. Ini masih sambungan. Lau alima jika mengetahui al-malika akan rajanya, lakana, maka pastilah atau niscaya azoma lebih besar lagi apanya farohan, apanya takmin katanya ya, apanya farohan, kegembiraannya. Baru ketemu menterinya aja dia senang. Silakan Bapak masuk, Bapak mau ketemu raja ya? Baru ketemu menteri, wah ini senang, wah bagus. Iya senang ketemu raja. Baru ketemu menterinya itu senang, belum ketemu rajanya gitu ya. Kalau ada orang datang ke sebuah kerajaan, ya kayak teman-teman misalnya udah lama nggak berkunjung, nggak silaturahim ke teman lama kita gitu ya, teman sekolah, teman kuliah. Gue main apa di tempat dia? Katanya dengar-dengar dia udah punya anak, balita misalnya umur 5 tahun. Datanglah kita ke sana, ketemu anaknya. Oh nyari ayah ya Pak. Oh nyari ayah ya Bu, ntar ya Bu ya. Baru ketemu anaknya dia senang. Wah ibunya pasti ada nih. Oh di bapaknya pasti ada nih. Teman kita maksudnya gitu, dia pasti ada nih. Itu baru lihat anaknya itu senang. Itu belum ketemu teman lama kita itu, baru ketemu anaknya dia senang. Apalagi pas ketemu bapak ibunya, maksudnya itu yang menjadi teman lama kita. Walaisa maujudun maka tidaklah maujud ya. Tidaklah ada asyrafa yang lebih mulia minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru ketemu makhluk, gimana ketemu Allah, nggak terbanding ini, nggak tertanding. Maka itu seperti saya singgung, di antara kenikmatan penduduk surga ya, yang didapat oleh penduduk surga adalah di hari Jumat. Ya, nanti di tafsir Yasin ada insyaallah, kalau mau panjang ya kita bahas. Nah, itu ada salah satu fadilah ya, di surga itu setiap hari Jumat orang-orang yang menjadi penghuni surga bisa langsung merasakan ma'rifat billah secara zat. Ya, secara zat. Wallahu alam, teman-teman gak usah mikir gimana caranya. Ya, karena itu alam gaib ya, alam gaib.
Tapi sebetulnya masih bisa dipikirin ya secara apa ilmu falsafah, ilmu filsafat itu bisa dipikirin. Misalnya, ya, kita udah pernah makan mangga. Ya kita udah pernah makan mangga nih. Terus ini di hadapan kita nggak ada mangga, nggak ada. Ini depan saya muk ya, apa tempat air minum, gelas tempat air minum. Terus saya bayangkan ini mangga. Atau nggak ada bentuknya lah, kosong aja ini kosong. Saya bayangkan di tangan saya ada sebuah mangga. Ya, teman-teman bayangin ini apa di tangan saya ada sebuah mangga baru saja dipetik, ya, kemudian rasanya asam. Nah, itu dengan sendiri itu udah nelen mudah aja tuh. Nah, gitu ya. Dimana nggak ada ini, misalnya gitu ya. Tapi kita bisa merasakan itu. Paham nggak maksudnya? Jadi merasakan dalam dimensi Allah itu belum tentu bisa kayak kita merasakan harus ada mangganya terus makan, enggak. Ya kayak contohnya tadi itu, ini mangganya nggak ada. Tapi teman-teman bisa bayangin, wah ini mangga manis nih, atau oh ini mangga asam banget nih. Dengan tangan kita begini membayangkan itu mangga itu udah bisa. Melihatnya nanti manusia kepada zat Allah ketika di surga itu kurang lebih seperti itu. Makanya walau alam seperti apa? Ya tentunya semakin hebat imannya, ya, semakin kuat imannya, tentu semakin dahsyat yang dia dapatkan dari penampakan zat Allah itu. Maujudnya Allah seperti apa nanti kita nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas itulah apa namanya kesaksian nanti di antara yang paling disenengin. Ya. Ada banyak yang paling. Jadi di surga itu yang ya makan minum udah biasa. Ya. Makanya itu bedanya orang yang ma'rifat billah sama yang awam. Kalau yang awam kalau ditanya, misalnya gitu, kenapa lo pengen masuk surga? Wah, di surga enak, kapan aja boleh. Jadi dia orientasinya nggak jauh seperti itu. Kalau yang mesum, misalnya gitu ya, ngapain enak di surga? Wah enak, bisa ngelonin bidadari. Otaknya porno balik. Tapi kalau yang ma'rifat gila, ulama ketika ditanya, kenapa engkau pengen masuk surga? Saya di surga itu pengen ngelihat zat Allah. Itu udah. Ya. Bahkan ada ulama yang dalam berbagai karir sejarah sebutin, ada yang nanti di surga itu sampai ada yang minta kepada Allah, izin kepada Allah supaya sholat. Dia saking cintanya sama sholat ya. Nanti di surga dia izin, ya Allah saya pengen sholat. Sama Allah nggak boleh, ini sekarang udah bukan waktunya sholat. Sekarang kau akan melihat aku langsung, berhadapan dengan aku langsung. Dulu kamu butuh wasilahnya sholat. Ya, kita sekarang masih butuh wasilah nih, butuh wasilah bertemu Allah lewat sholat. Kan kita di surga udah nggak butuh wasilah lagi. Makanya sama Allah bilang nggak usah sholat. Ya. Makanya di surga itu nggak ada sholat, nggak ada zikiran, nggak ada. Ya walaupun boleh aja, tapi nggak ada kewajiban lagi. Beda sama sekarang, kalau sekarang teman-teman masih wajib sholat, ntar Ramadan nih wajib puasa. Tapi di surga tuh nggak ada kewajiban sholat, nggak ada kewajiban puasa, nggak ada. Ya, jadi kalau mau ninggalin sholat ntar aja di surga, jangan sekarang. Ya, kalau mau ninggalin puasa ntar aja di surga, jangan sekarang. Ya. Kalau sekarang ya harus sholat, harus puasa dan seterusnya. Nah, jadi salah satu di antara yang disenangin penduduk surga itu. Ada lagi misalnya mendengarkan lantunan. Ya, mendengarkan lantunan firman Allah secara langsung. Itu juga salah satu kenikmatan orang yang menjadi penghuni surga. Walaisa maujudun li anna syarafa, karena sesungguhnya li anna syarafa kulli maujudin, karena sesungguhnya kemuliaan setiap yang maujud, setiap yang ada. Syarafa mulia, kulli setiap maujud ya perkara yang ada. Bihi itu dengan takdir Allah atau dengan kudratillah. Ya, dengan Allah juga. Ya, semua tentunya dengan takdir Allah, dengan kudratillah. Wa minhu, dan dari Allah. Bihi dengan Allah, wa minhu, dan dari Allah. Wa kullu ajaibil alami, dan setiap keajaiban alam. Ajaib itu maksudnya sesuatu yang membuat takjub ya. Ajaib. Kita sebenarnya ajaib itu. Ajaib itu sesuatu yang mengagumkan. Setiap perkara yang mengagumkan dari alam itu asaru sun'ihi. Ya asar itu bekas ya. Karya sebenarnya. Karya ciptaannya. Ya ciptaan Allah. Itu karya ciptaannya. Fala ma'rifata, maka tidak ada pengetahuan, ya, tidak ada ma'rifat a'azza yang lebih tinggi min ma'rifati,
dari makrifat Allah, dari makrifat kepada Allah. Wala ladzata, dan tidak ada juga kelezatan, tidak ada juga kelezatan azama yang lebih agung, azamu yang lebih agung min ladzati ma'rifatihi, daripada kelezatan ma'rifat kepada Allah. Walaisa manzarun, dan tidak ada pandangan, walaisa, dan tidak ada apa manzarun pandangan, ahsana yang lebih baik, ahsana yang lebih baik min manzarin, dari pandangan atau dari memandang, min manzarin dari pandangan atau dari memandang, hadratihi kehadirat Allah, hadratihi kehadirat Allah. Ada semuanya kalah. Teman-teman pernah makan apa yang paling enak? Nanti yang paling lezat adalah ketika mengetahui Allah, memandang Allah dan sebagainya. Wa kullu ladzati syahwatid dunya, dan adapun semua kelezatan syahwat dunia itu muta'alliqatun, bergantung, itu muta'alliqatun, bergantung bin nafsi, dengan jiwa, bin nafsi, dengan jiwa, ya. Wahia, padahal adapun nafas, wahia, padahal adapun nafas itu tabatulu bisa hilang, itu tabatulu bisa hilang, batal ya, batala ya, batola ya, itu tabatulu bisa hilang bil mauti, dengan kematian. Kalau teman-teman merasakan sekarang nih kenikmatan dunia, itu kan masih pakai fisik ya, pakai fisik kita. Dan itu bisa hilang dengan kematian, bisa hilang dengan kematian. Tapi nanti di hadapan Allah nggak ada. Ya. Waladzatu ma'rifati rububiyati, itu baknya nggak ada kasrohnya, teman-teman, kasroh rububiyah. Dan ada pun kelezatan ma'rifat, ya, yang bangsa ketuhanan, rububiyah itu yang bangsa ketuhanan. Yang bangsa ketuhanan itu muta'alliqatun, bergantung, itu muta'alliqatun, bergantung bil qalbi, dengan qalbu. Fala tabatulu, maka tidak akan bisa hilang, fala tabatulu, maka tak akan bisa hilang bil mauti, dengan kematian, dengan kematian, li annal qalba, karena sesungguhnya qalbu itu la yahliku, tidak akan binasa atau tidak akan rusak, halaka yahliku, tidak akan rusak atau tidak akan binasa bil mauti, dengan kematian. Bal, sebaliknya, takunu adanya, bal, tapi sebaliknya, takunu adanya, ya adanya qalbu. Apa alladzatuhu, kelezatan qalbu, kelezatan yang akan dirasakan qalbu ketika dia mati, ya, maksudnya ketika jasadnya mati, ya, nafasnya mati, berarti kan tidak ada halangan. Itu aksaro, semakin bertambah, ya, banyak, bertambah banyak, semakin bertambah. Wadauhu, dan cahayanya, wadauhu, dan cahayanya, ya, cahaya qalbu dengan ma'rifat hilang, itu akbaru, semakin membesar, itu akbaru, semakin membesar. Kenapa ketika nafasnya mati, ya, ini fisik kita udah mati, kenapa yang dirasakan qalbu terhadap ma'rifat bila itu semakin membesar, semakin bertambah? Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya qalbu, karena sesungguhnya qalbu itu kharaja, telah keluar, itu kharaja, telah keluar minazulumati, dari kegelapan,
minaz zulumati dari kegelapan ila dhawi menuju pada cahaya. Menuju pada cahaya. Kan fisik kita ini ya, hijab ya. Fisik kita ini hijab. Nah, makanya ketika kalbu kita nanti terbebas dari fisik, wah wow, luar biasa itu. Makanya lagi-lagi nih, ini tauhid ya. Jangan percaya kalau ada setan gentayangan gitu. Ada orang, wah tuh baru aja mati tuh gentayangan. Oh kalau buru-buru gentayangan. Lagi disiksa malaikat, gitu. Lagi bunuh diri, ya kan? Ada aja orang ini. Ya sebaliknya ketika dia senang, enak, senang. Ya nggak ada, ya tadi tuh dia udah senang main catur ya senang aja catur udah. Dia lupa segala-gala. Makanya kadang-kadang orang main catur sampai subuh, ya kan di pos ronda ya kan, udah azan subuh, Allahu Akbar masih main catur. Yang senang main gitar terus main gitar. Saking senangnya. Ya sama kalbu kita ketika nanti udah meninggal ke fisik, maka kalbu nggak ada hijab lagi. Ketika sudah tidak ada hijab, maka kesenangan semakin bertambah. Lupa segala-galanya. Mana sempat gentayangan? Ngapain gentayangan? Ada baju orang. Enggak, teman-teman harus berani bantah tuh. Orang-orang zaman sekarang tuh aneh-aneh. Itu matinya bunuh diri tuh gentayangan. Bilang aja, Pak, kalau bisa gentayangan, mendingan gentayangan ke mall. Ngapain gentayangan kemari? Ya kan? Coba, teman-teman nih mati nih, misalnya kita mati nih. Terus kita bisa gentayangan. Teman-teman pilih mana? Mendingan ke mall. Ambilin tuh semua tuh, ya kan? Jajan yang enak-enak. Agak bayar, kan logikanya nggak kepake. Ya. Faslun. Kita cepetin biar bisa hafal minggu depan. Faslun adapun satu pasal wa'lam ketahuilah anna nafsa sesungguhnya jiwa. Ini bahasanya sama semua ya. Gampang ya. Makanya sengaja saya pilih ini karena bahasanya sama semua. Jadi biar teman-teman hitung-hitung latihan ngafalin mufradat ya, ngafalin perbendaharaan kata. Anna nafsa sesungguhnya jiwa, anna nafsa ibni Adam. Sesungguhnya jiwa manusia itu mukhtasaratun. Ya, apa namanya? Mukhtasar, ringkas, ya, saripati. Itu saripati minal alami dari alam. Jadi jiwa manusia itu adalah saripati dari semesta alam ini. Wa fiha dan adapun di dalam mukhtasarah. Ini bisa jadi khobar muqaddam ya. Kalau di Jawa wafiha lan ikut tetap ing dalam mukhtasarah. Jadi apa khobar muqaddam, khobarnya didahulukan. Wafiha dan itu tetap pada mukhtasarah. Min kulli suratin adapun. Nah, jadi mubtadanya di belakangnya. Adapun dari setiap gambaran fil alami dari alam asarun yang membekas minhu dari alam, asarun yang membekas minhu dari alam. Li'anna hadhil idhama karena sesungguhnya tulang-tulang ini itu kaljibali seperti gunung-gunung. Jabalun mufrad, jamaknya jibal. Jadi kita ini sebetulnya apa ya mukhtasarah ya. Jadi gambaran alam semesta. Makanya ada ulama yang bilang, ada ulama yang menafsirkan ya dalam tafsir Imam Al-Qurtubi misalnya disebutkan manusia itu sebetulnya tanahnya beda-beda. Nah, kan Nabi Adam diciptain dari dari turab ya. Ya, min turab, min sulalatin dan seterusnya itu ya, min nutfatin, summa min mudghah dan seterusnya. Nah, menurut pakar-pakar tafsir, ulama-ulama tafsir itu Nabi Adam ketika diciptakan itu tanahnya diambilnya macam-macam. Jadi nggak satu tempat. Jadi malaikat Jibril disuruh ngambil tanah di bumi, itu ngambilnya nggak satu tempat enggak. Ada ngambil di sini, ada ngambil di situ, terus dijadiin satu. Bahasa kita dibikin adonan untuk menjadi fisiknya Nabi Adam. Nah itu ya kita itu sekarang tuh. Nah makanya ada orang, maaf bahasa kasarnya secara fisik berbeda. Kan manusia ini yang hebat sih di situ sebetulnya. Jadi ada orang yang putih, ada yang kuning langsat, ada yang hitam, ya, sifatnya pun berbeda-beda, ada yang keras, ya, ada yang lembut, lemah lembut, ya, ada yang sedang-sedang. Ya karena memang waktu Nabi Adam diciptakan itu diambil satu-satu. Makanya ada ulama-ulama Toreko yang mengatakan ketika nanti kita mati, itu bisa jadi itulah tempat waktu kita diambil tanahnya. Makanya ada ulama-ulama itu punya keyakinan kalau saya mati di satu tempat, di situ aja saya dikuburkan. Karena berarti dia diambil dari tanah itu.
Jadi ya. Ya kita berharap mudah-mudahan tanah kita di sana ya, Mekah ya. Kayak Mbah Maimun almarhum kan, berarti kan aslinya di sana kan, makanya dikuburin di sana. Jangan di alas roban. Wah, ini anaknya demit. Jadi ya ada tafsiran ulama seperti itu. Ya makanya manusia itu beda-beda. Sekalipun secara fisik sama, hidung, punya mata, tapi sifatnya sudah beda-beda. Itu kehebatan Allah dalam menciptakan manusia. Ya, jadi gambaran tulang belulang kita itu seperti gunung, ya kuat maksudnya gitu ya. Gunung itu kan pasaknya bumi, ya, kuncinya bumi. Gunung api kemana bumi gampang gempa, sekarang gampang gempa. Gunungnya dikerukin mulu. Ya. Walahu dan adapun dagingnya itu katurobi seperti tanah. Itu katurobi seperti tanah. Nah, daging kita itu seperti tanah. Ya. Makanya ada yang hitam berarti tanahnya tanah lempung tuh. Ya. Kalau yang putih berarti padang pasir kali ya. Wah, ini putih nih berarti dulu dicipta ini dari pasir padang pasir. Kok gue hitam ya? Oh, tanah liat loh mas. Ya. Wasyarahu dan adapun rambutnya itu kan nabati seperti tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Nabati, pepohonan atau tumbuhan. Ada yang rambutnya hijau, ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya putih, ada yang rambutnya kekuningan, ada yang berdiri, ya, kayak pohon jati, ada yang merunduk kayak putri malu, ya, ada yang keriting, macam-macam ya. Warosahu dan adapun kepalanya itu mislus samai seperti langit, itu mislus samai seperti langit. Wahawasahu dan adapun panca indra ya. Panca indranya itu mislul kawakib seperti bintang-bintang. Itu mislul kawakib seperti bintang-bintang. Kan bintang-bintang nggak semuanya menonjol ya. Makanya manusia ada yang kupingnya kalau mendengar sesuatu jelas ya. Tapi matanya rabun. Di sisi lain ada orang matanya jelas banget, melihat dari jauh kelihatan. Ya. Tapi kupingnya agak susah. Ya, itu panca indra itu seperti diri sama. Bintang kan nggak semuanya. Ada yang kelit doang, ada yang terang banget ya. Ada yang nggak terang, macam-macam. Watafsilu dan adapun perincian. Watafsilu dan adapun perincian yang demikian itu. Adapun perincian yang demikian itu tawilun. Ya panjang lebar. Ya kalau dijelasin panjang lebar. Ya, makanya tadi saya jelasin pendek aja. Wa aidan dan juga fa inna fi batinihi, maka sesungguhnya pada bagian dalam mukhtasarah saripati kita manusia itu sunnahul alami, menyimpan gambaran alam. Bukan cuma fisik luar doang, maksudnya gitu ya. Bukan cuma fisik doang luar yang memiliki gambaran alam, di dalam diri kita juga, maksudnya dalam jeroan kita. Dalam kita kan ada usus, ya, ada hati, ada jantung. Nah, itu juga gambaran alam semesta. Ya, sama gambaran alam kehidupan ini. Anal kuasa karena sesungguhnya kekuatan allati filmai dati yang ada pada perut, allati filmai dati yang ada pada perut itu katobahi seperti tukang masak tobah atau koki ya, kayak kita koki. Kekuatan yang ada di dalam perut itu katobahi seperti koki ahli masak. Udah ya teman-teman makan nih misalnya gitu ya, nasi masuk ke dalam, terus makan apa lagi, cuek masuk ke dalam, terus apa lagi, sayur asam masuk ke dalam, teh manis masuk ke dalam. Itu di dalam digiling loh, nggak capek tuh koki di dalam tuh, digiling kan. Nah, itu seperti tukang masak. Dan dia nggak pernah teriak, weh berhenti dulu weh. Nggak ada, nggak pernah usus kita, weh berhenti dulu. Nggak ada. Terus aja digiling, habis itu makan lagi misalnya, martabak, gitu kan, makan lagi misalnya, wah segala macam. Ya perut masuk tuh terus. Makanya kita disuruh puasa biar istirahat. Ya, kasihan makin aja.
digejor terus ringsak ya kan. Makanya setahun sekali, makanya rugi orang nggak puasa juga rugi, itu secara fisik rugi, karena dia selama setahun harus ngegodok badannya. Walati fil kabidi, nah ini kabidi ini hati ya, limpa ya, limpa. Jadi hati bukan kolbu, bukan. Kalau kolbu kan jantung, ya. Nah ini ke hati, bener hati nih, yang dekat pankreas ya. Walati fil kabidi, dan ada pun kekuatan pada limpa, ya, pada hati. Itu kalau bagi seperti tukang roti, ya pembuat roti. Kan hati kita kan untuk netralisir ya, masuk darah merah, darah putih gitu kan, dinetralisir, dimasukin lagi ke usus kan gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Walati fil am'ai, dan ada pun kekuatan yang ada pada usus. Kekuatan yang ada pada usus itu kalkisori, seperti tukang cuci, laundry, seperti tukang cuci. Usus kita tuh bersihin terus ya, nggak ada ceritanya usus kita mampet. Ya, padahal teman-teman kalau buang sampah ke selokan aja juga mampet ya. Padahal itu pendek loh. Sementara kita manusia punya usus berapa ya? 12 meter ya. Nah, disebut usus 12 jari kan. Iya nggak? Benar ya? Udah pernah belum ngeliat pameran-pameran usus gitu? Ya. Usus kita tuh kalau dikeluarin, itu panjangnya bisa sampai 12 meter. Itu bayangin Allah tanam di dalam perut kita tanpa kusut. Coba teman-teman megang gelasan, megang kenur, ya, 12 meter, coba nggak kusut. Ayo, jago coba. Allah masukin usus dalam perut kita 12 meter panjangnya. Ya itu yang kecil kali, kayak saya 12 meter. Kalau yang gede mungkin lebih kali. Nah itu bayangin tuh 12 meter tanpa kusut. Dan itu bekerja dari kita kecil. Nggak ada ceritanya mampet, ususnya mampet nih. Nggak ada. Padahal teman-teman kalau bikin rumah punya selokan itu pasti suka mampet. Wow, mampet nih. Akhirnya dikasih ya, cairan pembersih lah segala macam. Itu padahal ibaratnya nggak sepanjang seperti usus. Kan gede, itu lebih gampang kan. Disogrok juga gampang. Ini usus kita nggak pakai disogrok. Tiap hari kita pakai buat masukin saluran tuh, buat makan segala macam, itu bisa masuk tuh sari-sari itu ya. Coba mikirin di situ, nggak usah mikir yang tinggi-tinggi aja, itu aja kecil-kecil. Allah luar biasa tuh. Ya tentu pasti ada yang ngejagain sel-sel itu. Walati tubayyidu, dan ada pun kekuatan memutihkan, kekuatan yang memutihkan al-labana, ya susu akan susu, wa al-labana akan susu, wa tuhamiru, dan memerahkan, hamar. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerahan. Wa tuhamiru, dan memerahkan, ada akan darah. Ya, darah bisa merah, susu bisa putih. Itu kasobagi, seperti tukang sepuh. Itu sobagi, kasobagi, tukang sepuh. Bayangin. Padahal di dalam perut kita ada tukang cek, ya. Ada nggak materialnya? Ada. Kok bisa? Darah putih, susu putih, ya kan? Terus darah kita ada yang merah. Ya, kalau kena cacar kuning, itu ceknya dari mana itu? Coba. Wah, luar biasa Allah ya. Ya, Masya Allah. Wa syarhu, dan adapun ya syarah penjelasan. Wa syarhu zalika, dan adapun penjelasan yang demikian itu tawilun, panjang lebar. Itu sama kalau dijelasin panjang lebar. Nah, kita nggak arahnya ke situ, cuman untuk menyadarkan. Ya. Imam Ghazali pengen menyadarkan kepada kita bahwa betapa hebatnya Allah menciptakan kita itu dengan berbagai sel-sel, ya, yang itu terus bekerja tiap hari. Wal maqsudu, dan adapun tujuan yang penting. Wal maqsudu, dan adapun tujuan yang penting itu anta lama kamu mengetahui, itu anta lama kamu mengetahui kamfi batanika,
Kam fi batrika, kam itu maksudnya berapa banyak ya. Berapa banyak di dalam dirimu, batin, di dalam dirimu min awal ini dari berbagai alam, min awal ini dari berbagai alam, mukhtalifatin yang berbeda-beda. Jadi di dalam kita tuh ada alam langit, ada alam apa? Bumi ya. Terus ada ya manusia juga, tukang koki ya, yang betulin perut kita. Itu baru contoh-contoh kecil, belum yang lain. Belum ketika kulit kita menutup pas lagi terluka, Mas Andre nih tutup, ya kan? Nah, ntar kemudian sel-sel itu membentuk sel yang baru, luar biasa itu. Ya. Wala ta'rifuhum kulluhum, maka itu semuanya, ya maksudnya yang mereka semua itu, yang tadi disebutin. Mereka semua itu masguluna, sibuk. Jamak ya. Muslimun, mu'minuna, muslimuna, masguluna. Mereka semua sibuk di khidmatika, untuk melayani kamu. Khidmah itu melayani. Khodam, pelayan. Untuk melayani kamu. Wa anta sedangkan kamu itu fi ghaflatin, ya lalai atau diam, ya santai-santai aja. Anhum dari mereka. Mereka terus bekerja ya. Sampai teman-teman tidur tuh mereka bekerja loh. Ya, habis ini yang laki-laki ngopi dulu, habis ngopi pulang tidur. Ya kan? Itu tidurnya di dalam. Yang bikin hitam jadi putih sama merah itu di hati. Ya kan, usus, pankreas, ya kan. Ketika kita tidur kita nggak peduli dengan mereka tetap bekerja. Luar biasa. Bayangin kalau itu berhenti. Gue istirahat juga, saya majikan gue. Bang. Wahum adapun, ya anggota tubuh mereka itu. Wahum adapun mereka, ya anggota tubuh kita itu layas tarihuna. Ya, layas tarihuna, istirahat. Tidak pernah istirahat. Itu layas tarihuna, tidak pernah istirahat. Wala ta'rifuhum, dan tidak juga mengenal mereka. Wala ta'rifuhum, dan juga tidak mengenal mereka. Anta akan kamu. Pernah ada yang kenalan sama Usus? Wih, nama lu siapa sih? Nggak pernah kan? Ya. Nama jantung kita, nggak pernah kita kenalan. Wala tashkuru, namun ya tidak, atau kurang bersyukur lah. Namun kurang bersyukur. Ya, kita ini kurang bersyukur. Kepada zat. Man itu bukan orang ya, zat maksudnya. Ya Allah, an'ama yang memberi nikmat alaika padamu bihi dengan keberadaan mereka. Syukurin tuh yang kayak gitu-gitu ya. Yang kecil-kecil, orang yang pandai bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai bersyukur, insya Allah ditambah sama Allah, ya, ditambah nikmat kita. Wala in kafartum, tapi kalau kita kufur, inna adzaba syadid. Sebenarnya azab itu sangat pedih. Jadi dibiasain syukur dari hal-hal yang kecil, supaya nggak mudah kecewa yang kemarin. Kenapa kita kecewa ketika orang tua kita nggak nurutin kita, gitu ya? Minta duit nggak dikasih, minta handphone nggak dibeliin, minta motor kagak juga dikasih yang baru dan sebagainya. Ya, karena kita mikirnya yang lebih-lebih itu. Udah mikir yang santai, orang tua kita masih mendidik kita, masih nerima kita di rumah, kita nggak diusir, ya dan sebagainya. Kalau yang udah nikah ya gitu juga sama. Alhamdulillah istri saya masih hidup, ya alhamdulillah anak saya masih napasnya masih ada. Itu yang simpel-simpel aja. Bayangin ketika kita pulang, andai kata tiba-tiba anak saya sakit, gitu ya, anak kita harus masuk ICU dan sebagainya. Itu betapa paniknya kita. Tapi Allah ngasih kita kenikmatan hidup, ya kan? Kita pulang, disambut istri, anak ceria, bercanda dan sebagainya. Itu nikmat yang luar biasa ya. Tapi seringkali kita tuh yang remeh-remeh kayak gitu malah nggak tanggap. Seolah-olah kalau nggak punya duit banyak, kurang semuanya, lezatnya kurang. Padahal ketika kita taruhlah kita megang duit 500.000, ada orang tiba-tiba datang.
ngambil ngasih kita uang nih buat kamu 500.000. Oke lah. Mungkin kita secara fisik senang. Tapi andai kata saat itu juga Allah berikan anak kita, jadikan anak kita sakit, terus bilang apa? Duit 500.000 itu akan kita lempar. Kita buru-buru bawa anak kita ke rumah sakit. Udah gak berasa lagi tuh duit 500.000. Itu kan sepele. Tapi seringkali yang sepele itu kita nggak nikmatin, nggak diukurin, gitu ya. Makanya Nabi kan ngajarin berbagai doa kepada kita. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Itu nikmatin yang itu. Teman-teman nih bangun tidur yang masih serumah sama orang tua, bangun melihat orang tua kita masih hidup, alhamdulillah ya Allah, panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka. Itu jadi anak berbakti ya. Simpel, nggak perlu harus kita ngasih duit ke orang tua. Ya kalau punya rezeki lebih bagus ngasih. Tapi orang tua mungkin nggak butuh itu, ngelihat kita jadi anak soleh, ngelihat teman-teman ngaji, sholat, itu mereka udah bangga dan itu nggak tertandingi. Ya, saya kasih tahu, ntar yang teman-teman yang kecil jadi orang tua ngerasain deh. Banyak orang tua yang kecewa, ya. Banyak orang tua yang kecewa, anaknya bisa ngasih duit tapi tidak jadi kebanggaan. Ya. Orang tua tuh nggak butuh teman-teman jadi dokter, enggak. Iya bangga secara udah kuliah jadi dokter bangga. Tapi bangganya nggak sebangga kalau teman-teman sholat. Teman-teman sholat, teman-teman bisa ngaji, teman-teman bisa baca Quran, itu kebanggaan terhebat. Makanya yang bisa membanggakan orang tua itu sebetulnya bukan titel, bukan kesolehan. Ada orang punya anak 5, satu jadi dokter, satu jadi insinyur, ya, satu jadi abri, polisi dan sebagainya, satu jadi tukang usaha yang sukses. Yang kelima blow on. Nanti yang jadi manfaatnya yang kelima yang blow on. Yang satu yang jadi dokter, udah pergi gimana tahu, pasiennya banyak. Yang jadi insinyur, udah ngurusin tata kota segala macam. Yang jadi aparat, udah sibuk bisa kemana-mana pindah-pindah. Yang usahanya maju, udah mengembangin usaha kemana-mana. Tinggal satu yang blow off. Nah dia yang bakal ngurusin anak bapak ibunya itu. Jadi kita kalau punya anak, andai kata ternyata beda, anak beda sendiri sini, ntar ya kalau kita udah 20 tahun kemudian, jangan ngeluh dada. Barangkali justru itu yang jadi anak soleh itu. Anak kita yang jadi dokter ke sono, anak kita yang jadi insinyur ke sono, anak kita yang jadi ulama ke sono. Ini yang blow on nggak kemana-mana, nggak ada make. Nah kalau nggak ada make berarti dia yang merawat kita. Ya, makanya itu orang tua tuh sering begitu salah. Dia sering banggain, wah anak saya mau jadi dokter, gini bu. Padahal dia tinggal dengan anaknya yang blow on. Dan itu yang merawat, anak itu yang blow on itu. Entah ibunya sakit, diantar, ayo bu, ke dokter bu minum obat bu. Anaknya yang dokter ada mikirin. Orang tuh sering ketipu sama itu. Iya nggak? Wah anak saya mah sekarang alhamdulillah insinyur. Sekarang jadi di Solo bikin tata kota. Dia kagak pernah mikirin orang tuanya. Lagi aja anak blow on yang dibikin kepake. Ya itu yang kadang-kadang kita nggak sadar ya, nggak sadar dengan hal-hal kecil seperti itu. Dikit lagi nih ya, nah, besok tinggal dikit ini. Faslun, jadi cepetin aja. Faslun fi ma'rifati tentang mengetahui tarkibil jasadi, ya susunan jasad, wa manafi'il a'dha'i dan manfaat-manfaat anggota badan. Manafi'il a'dha'i dan manfaat anggota badan allati yuqalu yang dikatakan anha darinya fi ilmi tasrih dalam ilmu penjelasan. Wa huwa adapun pengetahuan, ya pengetahuan tentang ini, tentang ma'rifat tarkibil jasad, ya, susunan jasad, manfaat-manfaat anggota tubuh, gitu ya, dan seterusnya. Itu ilmun azimun, ilmu yang besar. Itu ilmu azimun yang besar. Wal khalqu dan adapun kebanyakan makhluk. Wal khalqu adapun kebanyakan makhluk itu ghafiluna lupa. Itu ghafiluna lupa anhu dari ilmu azim. Anhu lupa dari ilmu azim. Wa kadzalika demikian halnya ilmu tibbi juga dengan ilmu kedokteran. Dengan juga ilmu kedokteran. Fakulu maka setiap orang aroda yang berkehendak atau mau atau menghendaki, aroda yang menghendaki ayan zura untuk melihat fi nafsihi dalam dirinya, wa ajaibi dan keajaiban sunillahi dari ciptaan Allah atau yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, fiha di dalamnya
itu yasaju maka butuh ila ma'rifati salasatin pada pengetahuan terhadap salah satu asyai 3 hal minat sifat ilahiyati dari sifat ilahiyah. Butuh 3 hal untuk mengetahui itu. Apa saja? Yakni singkatannya badal. Yakni al-ula, adapun yang pertama itu ayarifa mengetahui annal khaliqa, sesungguhnya zat yang menciptakan. Khaliq itu menciptakan, ya, zat yang menciptakan kita. Allah kan punya sifat asmaul husnanya khaliq. Menciptakan asyafi akan seseorang itu qadirun kuasa, akan seseorang itu qadirun kuasa alal kamali untuk menyempurnakannya walaisa biajizin, bukan tidak berdaya atau tidak mau, ya. Bukan tidak mampu atau tidak berdaya. Ajiz itu lawan dari qawi itu kuat, ajiz lemah, ya. Qudrah lawannya juga ajiz. Wa huwa adapun dia itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi, Allah udah, ya. Zat yang mampu menciptakan seseorang dengan kekuasaan dan kesempurnaannya. Walaisa amalun, dan tidak ada perbuatan fil alami, dalam alam, diajaba dengan lebih mengagumkan min khalqil insani, dari penciptaan manusia, min ma'in dari air, mahinin yang hina. Coba teman-teman bandingin penciptaan yang lain dengan penciptaan manusia. Gunung begitu doang, red, ya. Allah nyiptain apa? Tumbuhan, red, gampang. Tapi manusia tadi itu, usus 12 pada kali ini. Urat tuh berapa tuh? Tulang kita itu kalau patah digigit bisa nyambung lagi. Ya enggak? Coba teman-teman punya kayu, teman-teman patahin, bisa enggak nyambung lagi? Ada bisa. Tulang manusia bisa. Luar biasa. Watasiril hadasyafin dan membentuk seseorang ini, watasiri dan membentuk hadasyafi akan seseorang ini. Ya Allah membentuk seseorang itu dihadiri surati dengan gambaran, dengan bentuk, dihadiri surati dengan bentuk atau dengan gambaran al-ajibati yang ajib, mantap lah, ajib. Kama seperti halnya qala berfirman Allah Subhanahu wa taala, inna sesungguhnya aku, kata Allah, itu khalaqna telah menciptakan aku al-insana akan manusia min nutfatin dari nutfah, ya, sperma, amsyajin yang bercampur nabtalihi, kemudian kami beri ujian, ya maksudnya diuji, ya, sama Allah diuji. Ini cocok gak nih jadi Nabi Adam? Jadi Allah juga tuh bikin Nabi Adam fisiknya gak sembarangan. Diuji dulu, nih cakep gak nih tangannya? Oh cakep gak nih? Pas gak? Itu perumpamaan. Sekarang teman-teman juga begitu sama. Kita menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang sempurna kalau kena ujian. Makanya teman-teman suka diuji tuh, punya teman ngeselin gitu kan, mungkin punya orang tua ngecewain, punya sahabat nyakitin hati. Itu kan ujian Allah. Itu diberikan perumpamaan sama seperti ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Oh, Nabi Adam waktu kita diuji dulu, nih bagus gak tanahnya, ini bagus gak. Terus ketika udah jadi diuji lagi dengan Siti Hawa. Ya kan, diuji lagi dengan buah kulti, diuji lagi dengan iblis, diuji lagi dengan diturunkan ke bumi, dan seterusnya. Ujian gak bakal berhenti. Teman-teman juga begitu. Dan hidup ini aja dulu ujian sebetulnya. Saya ngajar teman-teman ngaji kepada saya itu ujian juga. Saya ngajar kepada teman ujian, teman-teman ngaji juga sebagai ujian, sama, semuanya juga ujian. Ya, kemudian fa'i adatuhu, maka mengembalikan insan, mengembalikan manusia. Ba'dal mauti setelah mati itu ahwanu lebih mudah.
itu ahwanu lebih mudah alaihi bagi Allah. Lah kalau nyiptain manusia aja Allah bisa dari nggak ada menjadi ada, apalagi cuman jadiin lagi manusia dari yang sudah ada menjadi tidak ada terus diadain lagi, itu lebih mudah lagi bagi Allah. Ri'anal i'adata karena sesungguhnya pengulangan, ri'anal i'adata sesungguhnya pengulangan, karena sesungguhnya pengulangan itu ashalu lebih mudah, itu ashalu lebih mudah minal ibtidai dari memulai atau dari permulaan. Ya, apa namanya, pengulangan itu lebih mudah daripada memulai. Teman-teman yang sekolah nih dikasih ujian, wah susah banget. Terus kemudian karena nilainya jelek, terus diapain? Kere, rimet ya, sekarang rimet. Di rimet, ya pasti nilainya bagus. Oh soalnya sama ya kan? Ya kalau masih salah atau lebih parah. Waktu ujian pertama 5, pas rimet malah 4. Tapi harusnya belum. Harusnya kan lebih, ya enggak? Gitu. Itu kan pengulangan lebih gampang gitu ya. Sama apalagi Allah, kita menciptain manusia. Karena ada orang ateis gitu. Ya. Sampai nanti di tafsir Yasin juga ada salah satunya gitu tuh. Ada sebuah cerita sampai Nabi waktu ketika di kota Mekah ya, diambil tulang terus dikeremes di depan muka Nabi. Itu kurang ajar orang kafir. Di depan Nabi dikeremes tulang dikeremes. Wahai Muhammad, apakah tulang yang seperti ini? Gitu ya. Apakah tulang yang seperti ini yang akan kembali diciptakan oleh Allah? Padahal ini jadi tulang. Nah ini apa analoginya orang kafir, logikanya orang kafir yang salah di situ. Sekarang kan sebelum jadi tulang kita belum ada. Nah Allah sebelum kita belum ada nih, Allah mau ciptakan kita aja gampang. Apalagi kalau kita udah ada, berarti kan bahan bakunya ada. Paham maksudnya? Teman-teman saya kasih tanah nih, ya tanahnya belum jadi apa-apa. Ya, terus karena teman-teman pengen bikin bangunan, saya bikin bangunan. Ya, terus kemudian teman-teman hancurin. Selama tanahnya masih ada kan gampang saya bikin bangunan lagi. Kecuali tanahnya nggak ada. Kan begitu. Dan sekarang bahannya ada, adonannya ada. Itu tentu lebih mudah. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nyari pasir untuk bikin gedung misalnya, gedung-gedungan gitu, tanah untuk bikin gedungan, nyari pasirnya itu susah. Ketika udah jadi gitu, pasirnya udah kita temuin, tanahnya udah kita temuin, terus kita bikin gedung, terus tiba-tiba rubuh, itu lebih mudah lagi karena kita tidak perlu mencari pasir, udah ada pasirnya tinggal bikin lagi. Ya Allah itu lebih mudah lagi begitu. Asaniyatu, adapun yang kedua. Yang kedua itu ma'rifatu ilmihi, mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kan dan sesungguhnya ilmunya Allah itu muhitun mencakup, itu muhitun mencakup al-asya'i, itu muhitul asya'i mencakup perkara-perkara kuliha seluruhnya, hanya ke asya, seluruh asya seluruhnya. Li anna hadhil ajaibi, karena sesungguhnya keajaiban ini, karena sesungguhnya keajaiban ini, wal ghoraiba dan keanehannya, wal ghoraiba dan keanehannya, itu la tumkinu tidak mungkin, itu tidak mungkin illa bikamali, illa kecuali bikamali dengan kesempurnaan, bikamali ilmi dengan kesempurnaan ilmu Allah. Tidak mungkin siapa yang bisa menyintai alam semesta. Makanya di Al-Baqarah itu Allah cuma minta apa? Cuma nyatain kama salibau doa. Allah cuma beri perumpamaan kalau kamu emang bisa nyiptain nyawa, bikin nyamuk. Allah nantang gitu aja, bikin nyamuk. Bisa nggak? Orang bisa bikin motor, tapi kan pakai mesin. Bikin nyamuk, Mas Andre juga bikin nyamuk bisa nggak? Nggak bisa kalau pakai nyawa mah. Itu nyamuk bisa kita bayangin, itu nyamuk kecil. Ya, nyamuk itu punya sel, itu selnya kemana? Nyamuknya aja udah kecil, apalagi selnya. Belum kalau tuh nyamuk punya kuman. Tuh kumannya kemana? Belum kalau tuh nyamuk punya kutu, misalnya gitu. Tuh kutunya kemana? Nyamuknya aja udah kecil. Makanya Nabi disuruh Allah untuk, beliau udah beri contoh gampang. Kalau kamu emang mengaku Tuhan, kamu mengaku hebat, berhala itu berarti bisa hebat, suruh dia bikin makhluk seperti Allah menciptakan manusia. Kalau bisa. Ya. Makanya kekuatan Allah yang hebat itu yang menciptakan kita. Asal satu adapun yang ketiga itu antalama, bahwa mengetahui kamu annalur tahu sesungguhnya ya kelemah lembutan Allah.
Anna lutfahu sesungguhnya kelemah lembutan Allah, wa rahmatuhu dan rahmat Allah, wa inayatuhu dan perlindungan Allah. Kelemah lembutan Allah, rahmat Allah, ya, perlindungan Allah itu muta'alliqatun berkaitan bil asya'i terhadap sesuatu. Bil asya'i terhadap sesuatu kulliha seluruhnya. Kulliha seluruhnya. Wa anna dan sesungguhnya dia la nihayata tidak terbatas. Apa keterkaitan Allah ya dengan kelemah lembutannya, rahmatnya, perlindungannya tidak terbatas. Laha bagi muta'alliqah lima taro saat kamu melihat bin nabati pada tumbuh-tumbuhan wal hayawani dan hewan wal ma'adini dan barang tambang ya apa namanya hasil tambang tuh emas perak gitu ya, maksudnya yang ada di dalam perut bumi. Fi sa'atil qudrah di dalam keluasan kudrahnya Allah. Kudrah itu kekuasaannya. Dalam kekuasaan kudrahnya Allah. Wa husni suwari dan keindahan bentuk wal alwani yang beraneka ragam. Maksudnya gini, rahmat Allah, ya, kelemah lembutan Allah, ya, terus perlindungan dari Allah semua itu enggak terbatas dengan hanya manusia gitu loh, ya. Ini yang kita dapetin, manusia itu belum bisa apa-apa. Padahal Allah juga memberikan kepada tumbuhan gitu ya. Dan Allah memberikan kepada hewan. Ya, dengan kasih sayangnya Allah, ya anak singa aja nggak bakal dimakan ibunya. Kan gitu kan sering tuh. Segalak-galaknya singa dia tidak bakal mematikan atau memakan induknya dan sebagainya. Dengan kelemah lembatan Allah, ya ibaratnya seorang atau seekor singa bisa tunduk kepada pawangnya kan gitu. Itu kalau teman-teman pikir gimana caranya kalau Allah cuma ngasih kepada manusia? Ya, ternyata enggak, Allah berikan itu semua kepada makhluk-makhluknya. Makanya Allah punya sifat Ar-Rahman yang maha pengasih, ada Ar-Rahim yang maha penyayang. Apa bedanya Rahman sama Rahim? Ar-Rahman itu pengasih, kalau Ar-Rahim penyayang. Kalau orang dikasih belum tentu disayang. Pengasih belum tentu penyayang. Tapi kalau penyayang insya Allah dikasih. Ada orang dikasih, ya baca katanya, belum tentu karena senang. Makanya orang kafir juga dikasih rezeki. Ya kan teman-teman suka mikir, wah teman gue curang, tapi nilainya bagus sekolahnya. Wah teman gue kayak perasaan begitu-gitu aja nyontek mulu. Misalnya gitu ya, yang sekolah, kok bisa ranking 1. Atau kita yang kerja, wah teman gue perasaan tuh kagak jujur kerjanya, tapi bisa naik pangkat. Atau kalau kita dagang, tetangga gue dagangnya perasaan begitu deh. Tapi kok bisa lari? Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Allah itu pengasih. Ya. Siapapun Allah kasih suka-suka Allah. Ya. Tapi Allah juga punya sifat penyayang, Rahimnya hati-hati. Orang yang dikasih belum tentu disayang. Saya waktu itu kan nyampe ini gampang. Ada teman-teman lagi santai sore-sore, gitu ya. Ada pengamen datang, jeng, suara kagak enak. Suara kagak enak, gitar kemana, suara kemana. Teman-teman megang duit suara itu kasih. Tapi ngasihnya itu bukan karena sayang. Ya disebut pengasih ya. Pengasih dikasih, tapi kita nggak disebut penyayang karena kita pengen tuh pengamen buru-buru pergi. Suara lo kagak enak. Kan gitu. Dikasih, tapi kita nggak seneng sama suara dia. Gitarnya kemana, suaranya kemana. Sebaliknya ada orang datang ngamennya enak, suaranya pas, gitarnya pas. Kita kasih juga 2.000. Tapi mengasihnya kita itu seneng. Jadi kita kalau dikasih itu, ya orang kafir misalnya dikasih juga sama kita atau melebihi kepada kita, kita nggak usah ngiri gitu ya. Ya karena Allah punya sifat pengasih, selama dia makhluknya Allah pasti dikasih. Jadi kalau masalah pengasih itu nggak ada kaitan dengan keimanan. Nah yang disebut tadi muta'alliqatun ya. Jadi berkaitan dengan ajaibil alam. Ya kalau udah pokoknya dia mau usaha ya udah tapi Allah kasih gitu aja. Tapi sebaliknya ada orang yang beriman tapi nggak mau usaha ya Allah juga punya hak untuk tidak ngasih. Gitu ya. Jadi sebaliknya seperti itu.
Allah alam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Oh,